Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita eh, melihat berita yang sangat menarik ya tentang layakkah hukuman mati kepada koruptor. Jadi Bapak Prabowo ini sedang meninjau tentang ibaratnya untuk hukuman mati kepada para koruptor ya di negeri Indonesia ini, dan layak apa enggaknya kita lihat saja debat para politisi-politisi yang terkemuka ini ya teman-teman. Sama dengan dibilang tadi Pak Fredrik, seorang koruptor kemudian di Bandung itu Pak, suka miskin gitu loh. Mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Saya usul sebenarnya Mas Andro, kalau malam ini coba misalnya penjara kita yang paling serius itu apa? Nusa Kambangan. Saya bilang kenapa kita tidak tempatkan mereka di Nusa Kambangan juga sebagai pesan. Tadi udah dibilang Daniel, semua yang dikemplang itu adalah hajat hidup orang banyak. Kembali soal kematian, saya tidak bicara teologi, tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia, justru para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang, hal yang berbeda, yang barangkali benchmarking kita tidak tepat misalnya Eropa, sehingga kita perlakukan misalnya ketika Anda misalnya keluar dari penjara, misalnya gini loh Pak Andro, ini bukan kesalahan para koruptor juga, kesalahan Andro atau kita juga semuanya. Orang sudah koruptor misalnya, sudah melakukan gemblang, apalagi pejabat publik. Keluar dia masih disambut sebagai hero Pak Andro. Nah maksud saya perspektif kita malam ini, saya bilang soal debat teologi daripada Tuhan, bukan soal kapasitas saya. Tapi saya bicara norma. Sampai konteks ini Amerika aja sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati kok. Sehingga itu yang kita bilang, kita berharap dari deterrent efek misalnya. Karena toh dia tahu undang-undang ini apa risikonya. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Alhamdulillah sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik
langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik. Dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya, selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat. Iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Ya teman-teman, seru ya tadi ya kita menyimak Bang Saur sama Bapak Magdir ya selaku advokat dari kemarin yang pengacaranya Pak Hasto. Jadi emang Bapak Prabowo ini sudah memikirkan tentang penjara khusus untuk koruptor dan ibaratnya tuh RUU hukuman mati ya. Jadi layak atau tidaknya ini lagi dipikirkan Bapak Prabowo. Ya semoga aja hukuman mati ini kalau yang dibilang tadi Bang Saur jadi bukan melanggar hak asasi manusia ya. Hukuman mati ini justru kata Bang Saur ini itu para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang, hak asasi manusia ini. Benar-benar luar biasa. Jadi ya semoga aja kepemimpinan Bapak Prabowo ini yang terbaik. Jadi terutama untuk masyarakat yang banyak ditipu oleh pejabat-pejabat yang kurang bersyukur. Jadi semoga Bapak Prabowo sehat selalu dan
cita-cita negeri Indonesia ini tercapai dengan memberantas korupsi dan menjadi Indonesia maju. Akhir kata, kita update terus di kajian politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.